Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah, amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, Masya Allah, di kesempatan hari ini kita akan lanjutkan lagi kajian kita, kajian muslimah, di mana insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan sedikit refreshing di dalam pembahasan yang insya Allah tercakup padanya motivasi agar kita melakukan amalan-amalan yang mungkin bisa menjadi tabungan kita setelah nanti kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebagai tabungan kita ketika kita sudah berada di alam kubur atau alam barzah. Dan kajian kita di kesempatan sore hari ini insya Allah dengan sebuah risalah yang dikutip dari sebuah khutbah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau adalah salah seorang ulama dari Arab Saudi. Beliau berusia sekitar 61 tahun. Saat ini beliau aktif di dalam dakwah Islam, kemudian juga sebagai seorang pengajar di universitas. Dan kitab yang insya Allah kita akan bahas adalah 10 amalan yang pahalanya tetap mengalir setelah kematian. Ibu-ibu sekalian, kematian adalah hal yang pasti, ya betul. Tidak ada seorang makhluk pun yang tidak akan mati. Semua pasti mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita yakin, ya, kematian itu pasti akan datang menemui kita. Maka di antara nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang mukmin adalah memberikan kepada hamba-hambanya yang mukmin pintu-pintu untuk melakukan segala amal-amalan kebaikan di dalam kehidupannya, di mana amalan-amalan tersebut juga akan tetap mengalir pahalanya meskipun orang tersebut atau orang mukmin tersebut sudah meninggal dunia atau sudah menjadi penghuni kubur. Dan di sini ada sekitar 10 amalan, ya, yang patut kita perhatikan. Di antara amalan-amalan yang akan tetap mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia. Ada sebuah hadis sahih, Ibu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Anna minal a'mali shalihati ma yajri thawabuha lil 'abdi fi qabrihi ba'dama yamut." Ya. Jadi bahwasanya ada amalan-amalan soleh yang pahalanya akan tetap mengalir untuk orang yang mengamalkan meskipun ia berada di kuburnya. Kemudian dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi." 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Yang pertama adalah man 'alama 'ilman. Siapa saja yang telah mengajarkan sebuah ilmu. Jadi
Kalau ibu-ibu ini pernah mengajarkan satu ilmu saja kepada putranya, misalkan mengajarkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, bahkan mengajarkan alif, ba, ta, sa, ilmu gitu, ilmu. Anak kita mengamalkan, kita meninggal dunia, pahala itu akan mengalir untuk kita. Masya Allah. Kalau kita perhatikan, bayangkan Al-Fatihah, Bu. Kalau kita mengajarkan Al-Fatihah saja kepada putra-putri kita, kepada cucu kita, pasti diamalkan betul Al-Fatihah. Pasti. Sholat saja sehari semalam berapa rakaat? Paling tidaknya yang wajib 17 rakaat. Setiap rakaat pasti ada Al-Fatihahnya. Ketika putra-putri kita membaca itu sudah kita dapat juga pahalanya. Masya Allah. Ayo. Makanya yang pertama adalah orang yang mengajarkan sebuah ilmu. Nah, maka ilmu itu akan tetap mengalir pahalanya meskipun orang yang mengajarkan itu sudah meninggal dunia. Au karonahron, atau orang yang membuat soketan atau membuat jalur air, kalen bahasanya. Ya, orang-orang yang membuat sungai kecil, kalen. Kalau besar susah ya. Nah, kadang-kadang kan itu bisa juga kalau orang yang mungkin kaya raya gitu ya, atau memiliki wewenang dalam sebuah pemerintahan, sungainya gede. Tapi kalau di sini mungkin yang diinginkan adalah yang dia simpel saja, membuat aliran air untuk sawah misalkan, untuk kebun gitu. Au hafaro bi'ron, atau orang yang membuat sumur. Au gharasan nakhlan, atau orang yang menanam kurma. Au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Au warrasa mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf atau mewakafkan mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau orang yang meninggalkan seorang anak, kemudian anak tersebut mendoakan untuknya setelah kematiannya. Nah, ini di antara 7 amalan yang nanti pahalanya akan tetap mengalir setelah kematian kita. Nanti kita akan rinci. Kemudian dalam hadis lain dari jalan Abu Umamah Al-Bahili, Nabi SAW bersabda, arba'un yatajri alaihi ujurahum ba'dal maut. 4 perkara yang pahalanya tetap mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal. Yang pertama adalah, tak terjemahin langsung, seorang lelaki yang menjaga perbatasan perang. Jadi misalkan negara kita sedang terjadi perang, kemudian ada sekelompok tentara muslim yang berjaga-jaga di perbatasan biar penjajah nggak masuk. Ya. Kemudian dia meninggal, nah, maka segala amalan-amalan dia nanti akan tetap mengalir. Nanti kita akan rincikan. Kemudian yang kedua adalah seorang lelaki yang mengajarkan ilmu. Selama ilmu itu terus diamalkan, maka dia juga akan mendapat pahala tersebut. Kemudian seorang yang dia memberikan infak atau sedekah, kemudian dari infak sedekah itu tetap bermanfaat meskipun dia sudah meninggal, maka dia juga akan dapat pahalanya. Yang terakhir, yang keempat adalah seseorang yang dia meninggalkan seorang anak yang soleh kemudian mendoakannya. Nah, ini hampir mirip dengan dari sebelumnya ya Bu. Masuk bagian tadi. Mungkin tambahannya hanya seorang lelaki yang menjaga perbatasan daerah konflik. Ya, jadi dia berjaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis lain disebutkan di antara yang akan didapatkan seorang mukmin dari amalan kebaikannya setelah kematian atau kematiannya adalah ilmu yang dia ajarkan kemudian dia sebarkan. Kemudian yang kedua adalah anak yang solih yang dia tinggalkan kemudian mendoakan,
Al-Quran yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, atau sebuah rumah yang dia bangun untuk tempat singgah orang-orang yang melakukan perjalanan. Ya, kemudian atau sebuah sungai yang dia buat, atau sedekah yang dia keluarkan ya di masa sehatnya atau di masa hidupnya. Maka semua itu pahalanya akan tetap mengalir meskipun orang tersebut meninggal dunia. Kemudian di hadis lain disebutkan, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu ila min thalathatin. Apabila seorang insan, seorang manusia meninggal dunia, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, itu diantara jenis-jenis amalan yang nanti bakal mengalir pahalanya untuk kita meskipun kita sudah meninggal. Nah, ini dalam hadis kadang-kadang disebutkan 7, ngerti nggih Bu? Kadang-kadang disebutkan 4, kadang-kadang disebutkan 3. Itu bukan sebagai hanya itu saja pembatasan, enggak. Tapi disebutkan hanya agar kita mudah untuk menghafal. Oh, di antara 4 amalan yang pahalanya terus mengalir ini, begitu. Oh, di antara 7 amalan ini, begitu Bu. Oh, di antara 3 amalan ini, begitu nggih. Jadi bukan untuk pembatasan. Nah, karenanya dikumpulkan dari 4 hadis tadi yang disebutkan, nanti ada 10 amalan. Nah, kita akan bahas nggih. Langsung saja karena waktu terbatas. Yang pertama tadi disebutkan di antara amalan yang pahalanya tetap mengalir adalah ta'limul ilmi, yaitu mengajarkan ilmu. Nah, ini Bu, mengajarkan ilmu apapun Bu. Ilmu yang penting itu bermanfaat. Ya. Bahkan ngapunten, Ibu kalau mengajarkan membaca kepada putra-putri Ibu, membaca biasa, itu bisa jadi amal jariah. Barangkali putra-putri kita kemudian dengan keterampilan membacanya membaca banyak naskah-naskah agama Islam. Ya kan? Dari situ anak kita menjadi pintar dalam agama, menjadi anak yang soleh. Akhirnya apa? Banyak amalan kebaikan. Dengan sebab apa? Karena kita pernah mengajarkan membaca. Jadi bukan hanya ikra, bahkan membaca Latin itu bisa jadi amal jariah yang besar untuk kita. Yang penting senantiasa ibu-ibu ketika mengajarkan segala sesuatu kepada putra-putri kita, niatkan karena Allah. Karena apa? Dengan seperti itu nanti amalannya akan tetap kekal karena ikhlas. Ya. Dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat terhitung di antara amalan yang paling mulia. Oke. Kemudian mendekatkan diri atau amalan yang paling utama di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengajarkan ilmu merupakan kewajiban para nabi, para rasul. Jadi kalau kita lihat profesi para rasul nabi itu sebenarnya pendidik. Makanya nih kalau kita kemudian berusaha juga menjadi seorang pendidik, meskipun lingkup kecil untuk putra-putri kita, untuk tetangga kita 1-2 orang, itu sudah mengambil bagian dari profesi nabi, profesi rasul, di mana profesinya adalah mengajarkan ilmu. Ya. Dengan ilmu seorang hamba bisa tahu agamanya, ya betul. Coba tidak ada ilmu, kita tidak tahu agama kita apa. Dengan ilmu hamba mengetahui Tuhannya, ya betul. Coba tidak belajar hidup di hutan, nggak ada yang pernah mengajari, dia nggak tahu siapa Tuhannya. Iya, kata Tarsan, hidupnya liar, buta, koncone macan, apa, sama singa toh.
Bahasanya pun tidak bisa mungkin bahasa manusia ya. Bahasa apa kalau Tarzan Bu zaman dulu filmnya. Iya. Nah itu. Dengan ilmu nanti kita bisa menyembah Allah. Ya, setelah kita mengenal Allah dengan ilmu, kemudian kita tahu tata cara kita di dalam menyembah Allah. Bu, tahu sholat dari mana Bu? Dapat ilham, mimpi terus tiba-tiba bisa sholat? Enggak, ya toh. Dari ilmu kan? Ilmu. Nah itu. Makanya ini ilmu, masya Allah. Ya. Kemudian dengan ilmu, ya seorang hamba akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ya toh? Karena apa? Karena bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan ilmu. Coba kalau nggak tahu ilmu, Bu, nggak tahu ilmu, nggak izin jelas, ya toh? Nggak tahu ini baik, ini buruk, gimana? Nah begitu. Jadi ilmu itu, masya Allah, ilmu adalah jalan petunjuk, ya, yang menunjukkan kita ke dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari berbagai macam kesesatan. Dengan ilmu kita tahu mana yang halal dan juga haram. Bahkan gini Bu, anjing ketika kita memiliki, misalkan memiliki anjing buruan, misalkan, kemudian anjing kita berburu, kita lepaskan bismillah, anjing kita dapat kelinci misalkan, halal nggak sebenarnya? Hewannya yang diburu oleh anjing itu halal atau haram? Halal, ya. Hewan yang diburu dengan anjing pemburu halal. Kita bismillah lepaskan anjing kita biar berburu hewan di hutan, dapatlah kelinci tuh atau ayam liar maksudnya Bu ya, bukan ayam tetangga. Kalau ayam tetangga ya haram, ya, nyolong nanti dikira ya. Di hutan halal. Tapi kalau ada anjing liar nggak pernah dididik, kemudian dia menangkap kelinci, ibu lihat, sayang nih kelinci sudah diburu ya, halal nggak? Haram. Kenapa kok bisa yang dibunuh oleh anjing pemburu jadi halal, yang diburu oleh anjing liar haram? Apa yang membedakan? Ilmu. Anjing saja ini kalau berilmu punya nilai Bu, ya. Makanan yang diburu jadi halal. Iya, ilmu. Makanya ilmu sangat berharga sekali. Dan agama Islam agama ilmu. Makanya surat pertama Iqra, baca. Ya, di antara pintu-pintu kita mendapatkan ilmu dari apa? Membaca. Nah, gitu ya Bu. Dan membaca merupakan kunci dari berbagai macam kebaikan dan juga keilmuan. Nah itu. Dan nanti ibu-ibu ya, orang-orang yang berilmu itu derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendidik. Makanya ini ibu-ibu kalau habis ngaji, ya, sambil ditularkan. Ngaji alif, bata, misalkan, atau ngaji Al-Quran, ajar kan ke putra-putri. Ya kadang-kadang sebagian nggak mau ambil amal jariahnya, dititipkan langsung. Ya Bu, besar ngaji dititip langsung saja. Padahal sayang loh Bu. Ya boleh, nggak apa-apa diajarkan dititip. Minimal ya Al-Fatihahnya Ibu, gitu loh. Ya surat-surat pendeknya, surat Anasnya, surat Al-Ikhlasnya, ajarkan. Itu yang akan menjadi tabungan. Nah, monggo. Jadi mulai kalau anaknya sudah terlanjur gede, cucunya berarti, ya, cucunya sambil digendong itu berkesan sekali. Bu, kalau nanti ibu gendong cucu, ya sambil dibacain Al-Fatihah, ayo, nah kita belajar Al-Fatihah. Saya yakin cucu ibu sampai dewasa dulu Mbah gendong saya sambil ngajarin saya Al-Fatihah. Dia ternyuh, dia sangat sayang, bahkan mungkin sampai mendoakan nanti. Itu dari doanya dapat pahala, dari Al-Fatihah yang diajarkan jadi pahala besar. Nah, ini saya ambil poin pentingnya ya Bu. Yang penting paham. Yang pertama adalah ilmu yang diajarkan, meskipun 1-2 ilmu, ya.
Makanya Rasul juga pernah bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, Pak. Ilmu. Karena efeknya luar biasa, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, man 'alama ayatan min kitabillah falahu thawabuha ma quriyat. Barang siapa yang mengajarkan sebuah ayat dari ayat suci Al-Qur'an, maka baginya pahalanya terus mengalir selama ayat yang diajarkan dibaca oleh orang tersebut. Apalagi kalau orang yang kita ajarkan kemudian mengajarkan orang lain. Orang lain itu mengajarkan lagi ke 10 orang, jadi guru TPQ misalkan. Ayo. Dari anak didik TPQ kemudian ada yang jadi ulama besar. Ibu dapat enggak pahalanya? Dapat. Ulama besar itu mengajarkan berjuta-juta orang. Dari juta-juta orang itu ilmu yang dulu satu ayat yang ibu ajarkan dapat, Bu. Coba bayangkan. Ya Allah, nikmat sekali ya, Bu, ya. Enggak susah payah. Dikubur tetap tabungan masuk terus. Nah itu orang mukmin itu harus kreatif di dalam beramal, ya. Apa tujuannya? Biar kaya raya amalan maksudnya, ya. Nah begitu, monggo. Kemudian juga apabila kita menulis, ya, tidak hanya diajarkan secara menulis, misalkan ibu pernah menulis kata-kata yang memotivasi orang untuk beramal soleh. Status jangan, kalau status jangan itu ya, Bu, jangan curhat. Kadang-kadang ngapunten orang, kalau ibu sih enggak, saya yakin, ya. Kadang-kadang kalau masih muda-muda itu, waduh, ya. Kalau kita lihat statusnya lagi ada masalah sedikit dengan keluarganya, ditulis sih status, ya, galau. Gitu. Padahal kalau dia nulis yang bermanfaat, motivasi, barangkali ada orang yang kemudian mendapat petunjuk dari ilmu yang diajarkan, ya. Coba. Nah ini untuk kita, ya, belajar lagi di dalam menulis agar lebih bermanfaat. Padahal juga kalau kita menulis sebuah kegalauan kita nggak ada wadahnya kayaknya, Bu. Malah jadi orang banyak yang tahu, wah itu lagi masalah tuh, gitu. Jadi begitu aja, Bu. Bisa juga dengan misalkan rekaman, ya, rekaman ngajinya ibu, kajiannya ibu misalkan, atau selainnya. Ini akan terus mendapat bagian kita ketika semua itu diamalkan. Baik, itu yang pertama. Saya ambil inisial saja 10. Ini kita, Bu. Soalnya masuk saya tadi kan jam 4.10 gitu. Ya. Baik, berikutnya amalan kedua. Tadi apa, Bu? Yang pertama? Ilmu yang bermanfaat, ya. Apa ilmu yang kita ajarkan. Yang kedua adalah ijra'un nahr, yaitu mengalirkan sungai. Nah, kalau ini mungkin bapak-bapak tugasnya, ya, Bu. Tapi mungkin ibu bantu ketika bapak buat kalen atau apa gitu yang dibuat untuk mengalirkan air. Ya. Maka ini termasuk amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi nahron ajruh. Ya. Di antara amalan yang menyertai seorang mukmin, ya, setelah kematiannya adalah sebuah sungai yang ia alirkan. Ya, Masya Allah. Sungai, Mbak, jangan kebayang Bogowonto, ya, Bu. Nanti ibu kebayangnya Bogowonto lagi, waduh, piye gawe Bogowonto. Nah, enggak. Itu loh, kalen-kalen kecil. Selokan, ya, selokan bisa tuh. Selokan biar nggak banjir misalkan, ya. Tapi ini biasanya cenderung ke perairan, ke kebun, ya toh, ke sawah misalkan, nah begitu. Kemudian banyak orang mengambil manfaat dari situ. Maka kayak irigasi, meskipun sekecil kalen gitu, jadi kalen tahu ya, Bu? Selokan, tak kira saya tok bahasa kalen yang tahu. Soalnya bahasa Jawa nih, Jawa ngendi, Bu. Ya. Kemudian apabila
apa selokan yang kita buat, kemudian banyak manusia yang mengambil manfaat ya untuk sawah-sawah mereka, kemudian perkebunan mereka ya, kemudian untuk menyirami, bahkan untuk menyirami ibu bikin ngalen nih, ada orang kemudian nada ember untuk nyirami tanamannya, masya Allah, bunga-bunganya yang indah di depan rumah disiram dari air yang mengalir di selokan yang kita buat, pahala bu, masya Allah. Kemudian kalau ada kucing kadang-kadang kan haus ya, minum, dapat pahala, masya Allah ya. Jadi orang mukmin itu luar biasa, yang penting niatnya lurus gitu aja. Nah itu. Jadi termasuk amalan yang mulia ini ya, mengalirkan sungai meskipun kecil. Termasuk juga ibu misalkan membuat saluran pipa. Nah, pipa. Kalau di gunung-gunung saya lihat masya Allah, di sana kan susah air ya. Itu biasanya mereka itu pakai selang. Nah, pakai selang-selang, kemudian selang-selang itu nyalur ke rumah-rumah penduduk. Kalau di sini pakainya pam ya bu ya. Nah, pam. Kalau di sini ada orang yang kreatif gitu ya, bikin tanggul gede, kemudian dialirkan, wah masya Allah, luar biasa pahalanya. Gratis tapi harus ya bu ya, biar pahalanya terus mengalir. Ya. Itu ya, termasuk membuat pipa-pipa. Termasuk juga di situ adalah ibu menyediakan di depan rumah wadah air, tempat air, bejana air. Kalau zaman dulu ada ya, di apa itu namanya? Gentong ya, gentong isinya air mentah atau apa biasanya dulu ya? Mentah, tapi enak ya bu, zaman dulu ya, seger toh, kendinya toh. Pernah bu minum mentah dari situ langsung? Pernah. Sehat bu? Sehat. Sekarang berani mbak? Enggak bu, kalau sekarang beda ya. Sekarang banyak zat kimia yang ikut ke air itu, jadi kita kadang-kadang takut. Tapi kalau di gunung mungkin kita berani loh. Kalau di gunung ya. Iya, saya dulu juga termasuk bolang tuanya. Jadi karena hidup di desa itu di sawah-sawah, kadang kita jalan-jalan itu melihat kubangan air jernih banget. Pas siang-siang haus, tak minum, ya alhamdulillah sehat gitu sampai sekarang gitu. Ya begitu bu. Jadi termasuk amalan yang bagus menyediakan air di tempat rumah ya, untuk orang minum, atau kalau zaman sekarang dispenser. Nah, kalau perlu kulkas bu. Apa itu yang pendingin itu loh di masjid-masjid? Apa namanya? Ya, bukan kayak kulkas tapi transparan, itu yang biasanya di supermarket atau freezer. Satunya apa namanya? Soket ya. Soket. Kalau di masjid-masjid itu ada biasanya di depan itu dikasih aqua botol aqua gelas gitu ya. Itu bagus, sudah meramah seperti itu. Jadi nanti untuk minum jamaahnya itu termasuk sedekah luar biasa. Nah, itu kalau rumahnya pinggir jalan boleh tuh. Ya, gratis bagi siapa saja yang haus gitu misalkan. Nah, boleh kan? Itu termasuk amalan bagus. Ini termasuk juga syakul ma. Jadi termasuk amalan yang utama, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasulullah menyebutnya adalah an afdhulis shadaqah, di antara sedekah yang paling utama. Apa bu? Air. Makanya ibu itu kalau sedekah air itu menjadi amalan paling utama. Ada di sekolah kami ya, itu wali murid yang hampir tiap 2 minggu ngirim literasi untuk kelasnya anaknya. Iya, mungkin beliau itu pernah membaca hadis ini kan. Nah, jadi akhirnya kelas itu biasanya ada iuran untuk keperluan seperti air dan selainnya. Tapi ternyata ada wali murid yang dia pelimeran itu, yang galon itu. Nah, masya Allah, saya lihat wah ini jangan-jangan pernah membaca di sini nih. Jadi ramal air. Ya, jadi kalau ibu mau beramal, tidak apa-apa, jangan dilihat air tok gitu. Benar. Ya, itu
amalan sedekah yang paling utama. Ya. Kemudian berikutnya itu diantara amalan kedua ya Bu. Apa Bu? Mengalirkan air. Yang ketiga adalah membuat sumur. Nah, kalau sekarang udah pada mampu, alhamdulillah, jadi bisa membangun sendiri ya. Zaman dulu enggak. Zaman dulu orang membangun sumur itu hanya orang-orang yang mampu. Tidak setiap orang bisa. Sehingga nanti dari sumur yang dia bangun kemudian bisa disedekahkan airnya. Seperti itu ya, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Bahkan dulu pernah juga sahabat Utsman bin Affan pernah membeli sumur yang orang Yahudi. Kemudian dari sumur tersebut disedekahkan. Masya Allah. Nah ini kalau ibu punya sumber air, kemudian ibu memanfaatkan untuk disedekahkan, siapa yang mau? Wah ini luar biasa. Menjadi amalan yang nanti setelah ibu meninggal terus mengalir. Ya. Selama sumur itu terus dimanfaatkan tentunya. Itu jadi. Nah ini ada sebuah kisah dalam hadis Nabi SAW. Jadi ceritanya dulu ada seorang lelaki Bu, dia sangat haus. Kemudian dia melihat sebuah sumur. Nah, akhirnya apa? Dia turun ke sumur tersebut, dia minum, lalu keluar. Ternyata setelah keluar dari sumur melihat anjing yang kehausan. Ya, melet-melet itu. Memang anjing dasarnya melet-melet toh, ditambah kehausan. Jadi mungkin terlihat sekali gitu ya. Kan nampak ya anjing yang capek gitu. Akhirnya pemuda tadi turun lagi ya. Kemudian apa? Ngambil air untuk memberi si anjing tadi. Karena dia mengatakan, wah anjing ini sangat kehausan seperti saya. Akhirnya dia kasihan, anjing gak mungkin toh terjun sendiri mati dong kalau terjun, gak bisa naik lagi nanti. Nah dia inisiatif mengambilkan, lalu dipenuhilah hufnya. Apa? Kalau zaman dulu huf sepatu ya, kalau zaman sekarang sepatu zaman dulu kan gak kayak sekarang. Sepatu zaman sekarang dimasukin air, airnya mengalir loh. Kalau huf enggak bisa menampung air. Diambillah pakai huf itu, kemudian dia memberikan air kepada si anjing itu. Maka kemudian dalam hadis disebutkan fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Kemudian Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya, dan Allah mengampuninya. Coba bayangkan, sebab sepele bukan? Sepele. Kalau ada kucing yang ya, kalau haus, kalau lapar kasih. Mudah-mudahan itu mungkin amalan yang kita paling ikhlas sudah jadi besar pahalanya. Ya, kadang-kadang sebagian manusia, tapi ibu penyayang, insya Allah lah. Ya itu kalau ada kucing nggak usah ditendang-tendang, sana pergi. Nah, biar kucingnya nggak datang lagi. Kadang-kadang malah juga apa? Pakai sapu tak ya, dan tidak balik lagi. Ya, jangan. Barangkali dia sangat lapar Bu, 3 hari belum makan, kita nggak tahu toh. Kucing cuma pengen ya kasih tempe sapu gitu kalau ada gitu kan, kasih roti sepotong misalkan. Atau kehausan kasihlah minum air untuk kucing. Nah, itu maka insya Allah akan menjadi pahala yang luar biasa, pahala yang besar. Dan ini tadi disebutkan gara-gara ngasih minum anjing saja apa? Diampuni dosa-dosanya, Allah berterima kasih kepadanya. Ya, padahal anjing haram ya, kalau ininya dimakan, kemudian liurnya juga najis. Untuk kita ya kaum muslimin kan tidak boleh ya dekat-dekat bersih dengan liurnya. Kalau kena ya najisnya najis yang berat lah Bu. Cara bersihinnya gimana? Dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dicampur tanah, najis berat. Tapi kendali demikian ternyata Allah ketika ada makhluknya yang begitu, kemudian dikasih minum, bersyukur, bahkan mengampuni. Ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan fi kulli kabidin radbatin ajrun. Pada setiap
benda atau setiap makhluk ya ada pahala di situ. Maknanya maksudnya adalah ketika kita bersedekah kepada makhluk tersebut meskipun hewan akan mendapatkan pahala. Kemudian dalam hadis lain disebutkan man khafara ma'an, barang siapa yang membuat sumur, kemudian ada makhluk yang minum dari kalangan jin. Jin ada yang minum misalkan dari air yang kita buat, au ins atau manusia, atau hewan buas, atau burung, kecuali Allah akan memberikan baginya pahala hingga hari kiamat. Tanyakan. Jadi makhluk Allah itu tidak hanya kita yang hidup. Ada siapa? Jin. Ada siapa lagi? Hewan. Ada burung-burung. Nah, ini kalau kita pernah membuat sumur atau kubangan air, ya toh, kemudian ada hewan yang minum dari situ, kucing, ayam, burung, apapun, itu kita dapat pahala. Bahkan sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya. Itu yang keberapa, Bu? Yang ketiga, membangun atau membuat sumur. Yang keempat adalah menanam kurma. Wah, Masya Allah. Ada yang menanam kurma? Punya pohon kurma? Tidak. Ini ada diskusi yang disebutkan ya. Kenapa kok dipilih kurma, Kak? Kelapa misalkan gitu. Ya. Karena ada sebuah hadis khusus yang menyebutkan Nabi SAW pernah bersabda, "Au gharasa nakhlan." Ya, di antara amalan yang tidak akan terputus meski pelakunya sudah meninggal adalah menanam kurma. Kurma merupakan tanaman yang paling utama dan paling bermanfaat, dan juga kurma merupakan tanaman yang paling digunakan oleh manusia. Ya, jadi manfaatnya gede untuk manusia. Kita nggak tahu ya, Bu. Tahu nggak kita? Nggak tahu, kita nggak ada pohon kurma di Indonesia. Nah, yang tahu sana manfaatnya seperti apa. Kalau kita ya kayak kelapa mungkin kita tahu manfaatnya. Kelapa saja ini nggak ada hadisnya kelapa ya, Bu. Coba dari batang sampai ujungnya bermanfaat nggak untuk kita? Bermanfaat. Nah, kurma pun demikian. Jadi kurma itu dari mulai apa? Buahnya. Kemudian apa lagi? Bahkan kurma muda bermanfaat, betul? Lebih mahal ya, Bu, harganya. Itu yang masih kemereas itu, kurmanya kan lebih mahal. Coba masih muda aja mahal, gitu, Masya Allah. Nah itu terus ada lagi serbuknya bermanfaat. Pelepahnya itu dulu digunakan untuk apa? Atap. Ada genteng, Bu, dulu ya. Pakainya gitu, pelepah kurma. Kayunya juga dimanfaatkan ya oleh penduduk sana yang memiliki tanaman kurma. Dan kurma ini merupakan tanaman yang tidak jatuh daunnya, ya. Itu seperti orang muslim. Orang muslim kok bisa? Ya. Jadi kalau orang muslim itu banyak nggak memberikan manfaat, Bu? Banyak. Asalnya seperti itu. Jadi seorang muslim asalnya banyak memberikan manfaat. Nah, pohon kurma itu juga begitu, banyak memberikan manfaat. Hingga akhirnya apa sama Nabi? Pohon kurma itu seperti manusia. Dari sisi mana? Dari sisi banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Bisa membantu orang lain, gitu ya. Kalau manusia maksudnya bisa bersedekah untuk orang lain, bisa apapun ya, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Pohon kurma pun demikian. Makanya kalau ada orang muslim kok malah tidak memberikan manfaat, memberikan mudarat, ya ini pertanyaan ya. Pertanyaannya apa, Bu? Akhlak muslim nggak seperti itu ya. Akhlak muslim itu apa? Memberikan manfaat. Dasarnya seperti itu. Maka jangan sampai ya kita sudah melabelkan diri kita komitmen untuk menjadi seorang muslim, asas pertama kita adalah memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, itu. Jadi asasnya adalah memberikan manfaat. Jadi jangan sampai kita malah memberikan bahaya. Ya toh? Memberikan bahaya bisa lewat apa, Bu? Bisa lewat apa?
perbuatan. Nah, ini dihindari dua-dua itu. Pokoknya kalau lisan kita membahayakan orang mukmin yang lain, orang muslim yang lain, hindari. Rem. Ya, rem. Atau tubuh kita juga kemudian untuk memberikan keburukan, rem. Balik, berikan manfaat. Ngomong yang bagus atau diam. Itu ya. Kemudian kurma itu termasuk pohon yang diberkahi, Ibu. Ya. Tidak hanya manusia, bahkan hewan tunggangan itu memanfaatkan ya pohon tersebut. Ya, kadang-kadang juga pohon kurma itu dimanfaatkan, tadi sudah disebutkan, untuk apa? Hewan, bukan hanya manusia. Lalu gimana, Bu? Misalkan ibu punya tanaman lain yang ibu tanam, bukan kurma, kira-kira dapat pahala nggak? Ibu nanam pohon rambutan, dapat nggak? Dapat. Ibu nanam pohon padi, tanaman padi lah, kalau padi tanaman ya, tanaman padi atau tanaman kacang hijau atau kacang panjang, dapat pahala nggak, Bu? Dapat. Oh, bisa, Bu. Kenapa? Jadi ada hadis lain itu ternyata, ya, yang menyebutkan mamin muslimin yagrizu gharasan au yazra'u zar'an fayaqulu minhu ta'irun au insanun au bahimatun ila kana lahu bihi shadaqatun. Tidaklah seorang muslim yang dia menanam sebuah tanaman, kemudian ya, atau dia ya, tidaklah seorang muslim yang dia menanam sebuah tanaman, kemudian makan darinya burung, manusia atau hewan-hewan ternak, kecuali baginya sedekah. Ya, jadi kalau ada pak petani itu, ada ayamnya nonton pari ya di sawah, itu ikhlasin saja, sedekah, Bu. Bisa ya takut habis. Tapi nek burungnya jutaan yo nggak apa-apa, nanti mudorot untuk dia. Iya. Kalau burungnya cuma 1-2 sedekah gitu ya. Kadang-kadang di daerah tertentu burungnya jutaan, Bu. Jadi bisa satu sawah habis oleh burung itu, ya itu ya disingkirkan dulu kalau itu ya. Karena mudorotnya lebih besar. Bisa nggak makan nanti keluarga itu. Ya toh? Ya, itu ya. Jadi intinya di sini, apapun yang ibu tanam dari tanaman, ya, kalau ada yang bisa memanfaatkan dari situ, apapun, baik hewan, manusia atau hewan ternak, ibu dapat pahala sedekah. Rambutan ada coklat, ya toh? Kadang-kadang toh? Atau pepaya itu sering banget tuh bolong-bolong, ya kan? Kalau enggak pisang, nah ibu pasti punya tanaman itu kan? Pernah dimakan coklat, Bu? Ikhlas kan? Ya sedekah gitu. Jambu biji sering kan? Jambu biji. Pisang iya, Bu. Pokoknya apapun yang kita tanam kemudian dimakan hewan itu sedekah untuk ibu. Oh, bukan sedekah untuk ibu, pahala sedekah bagi ibu, untuk dia. Jadi apa yang dimakan adalah sedekah, ikhlas harus ya. Jangan ngamuk-ngamuk, waduh guys, baru tumbuh sekali, buah sekali kok ya codot ya, jangan ya. Ya berharap nanti jadi tabungan kita di akhirat ya. Keberapa, Bu ya? Kelima. 10 baru 5, mudah-mudahan selesai. Singkat loh. Yang kelima adalah binaul masjid atau binaul masjid, membangun masjid. Nah, ini jelas ya, Bu ya. Ya, dalam sebuah hadis tadi disebutkan bana masjidan, atau ia membangun masjid. Maka bagi siapa saja yang membangun masjid itu akan dapat pahala jariahnya. Ibu ketika mendengar membangun masjid, jangan bayangkan saya itu membangun sendiri gitu. Tidak harus ya.
Bukan itu maknanya. Meskipun ibu hanya invest sebagian. Nah, misalkan lah, ya udah saya yang beli keramiknya misalkan, atau sebagian kecil dari bagian masjid, itu termasuk juga. Jadi tidak harus utuh masjid ya gede gitu, tidak harus. Plus apa jendela, kamar mandi dan sebagainya. Tapi meskipun hanya sebagian yang ibu sedekahkan itu termasuk ikut partisipasi dalam membangun. Nah, monggo. Makanya saya perhatikan kalau ada apa namanya, ada pamflet atau ada iklan membangun masjid, seperti yang luar biasa. Ini masyarakat muslim luar biasa semangatnya untuk punya tabungan di hari kelak. Ya, cepat sekali masuknya ya. Karena memang pahala di dalam membangun masjid itu gede ya Bu, dan mengalir hingga hari kiamat. Bahkan setelah kita meninggal ya kita dapat itu yang sampai hari kiamat tentunya itu kan. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau ada suatu negara, wilayah gede ya Bu ya, kan banyak komponennya loh. Nah, ada masjid, nah itu sesuatu yang paling dicintai Allah. Makanya masjid sampai punya gelar apa? Baitullah. Masjid itu apa? Rumahnya Allah. Karena masjid digunakan untuk apa? Sembahyang atau sholat, untuk ngaji, untuk kajian, ya termasuk masjid musola juga ya Bu ya. Kan maknanya sama. Masjid itu isi makan, maknanya tempat sujud, tempat untuk melakukan sholat. Musola sama. Dari kata sholat, yusoli musola, tempat untuk sholat, ya, tempat untuk berdoa. Nah, sama ya. Meskipun ada perbedaan fungsi kalau di negara kita, akan tetapi mirip ya Bu ya, mirip bahwasanya musola pun masuk ke dalam hal ini. Jadi misalkan ibu punya dana, kemudian ada sebuah perkampungan di situ mau bangun masjid, atau waduh kalau masjid kemudian tanahnya kebetulan nggak luas, akhirnya dibangun cukup dulu musola misalkan. Nah itu nggak apa-apa, sama pahalanya ya. Ya kemudian dalam sebuah ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'maru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Dan memakmurkan masjid di sini memiliki dua makna atau perkara. Yang pertama adalah maknanya memakmurkan secara hissiyah. Apa? Yaitu dengan cara membangun. Jadi membangun masjid, kita iuran misalkan, memperluas, menjaga agar tetap bersih, ya, tetap berfungsi baik. Termasuk ini Bu. Termasuk apa? Memakmurkan masjid. Nah sebagian kadang-kadang sudah dibangun, nggak ada yang ngurus, gitu, kotor dibiarin, ya Allah sedih kan? Kadang-kadang kotoran cucaknya di mana-mana. Ada, saya pernah menemukan seperti itu. Ya Allah, ini kok masih sayang sekali gitu. Ya di rumah. Nah ini, kalau mau memakmurkan salah satunya dengan cara apa? Isyain, membersihkan, ya, membangun, membersihkan, ya, dan selainnya. Atau memperluas juga termasuk. Itu jadi kalau sebuah masjid sudah tidak mampu menampung jamaahnya, nah kemudian diperluas, itu termasuk memakmurkan masjid. Yang kedua, memakmurkan secara maknawiyah. Gimana caranya Bu? Nah, ya Bu. Untuk apa? Ibadah. Contohnya sholat bagus. Terus? Ya bagus. Nah, itu cara memakmurkan masjid secara maknawi. Jadi dalam ayat terkandung dua perkara di antara cara memakmurkan masjid. Yang pertama, membangun, merawat, dan membersihkan. Yang kedua, digunakan untuk beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran, kajian, dan selainnya. Bahkan boleh juga Bu, untuk perkara
umum ya, yang nggak ada kemaksiatan, misalkan butuh tempat luas di masjid digunakan untuk musyawarah kebaikan tentunya ya, tidak apa-apa. Kemudian ada hadis lain menyebutkan pahala yang besar terkait orang yang membangun masjid. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, kemudian dia menginginkan wajah Allah, ikhlas karena Allah di dalam membangun masjidnya, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Rumah di surga, masya Allah, indahnya luar biasa. Ya. Nah ini salah satu kalau ibu pengen punya rumah di surga, ya, ini membangun masjid. Ada cara lain bu, apa? Yang misalkan, aduh saya untuk cukupnya untuk makan saja, untuk keluarga. Ada cara lain, apa? Sholat, rawatib. Sholat rawatib. Berapa jumlahnya bu? Sebelum zuhur berapa? 4 rakaat ya, atau 2. Setelah zuhur 2. Setelah maghrib 2. Setelah isya 2. Sebelum subuh 2. Itu sholat wajib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Nah kalau ibu rutin, insya Allah nanti dibangunkan rumah di surga. Ah monggo. Jadi misalkan, aduh saya kok kayaknya pas-pasan uangnya untuk mau infak, ternyata ada kebutuhan lain untuk keluarganya, menafkahi. Nah, boleh dengan cara itu. Dan bangun masjid di sini juga tadi sudah disebutkan tidak harus sempurna satu biji masjid itu, sebuah masjid. Patungan termasuk bu, ya termasuk apa? Membangun masjid. Makanya kita berharap meskipun hanya patungan nanti tetap Allah bangunkan ya sebuah rumah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah keberapa bu? Keenam. Cukup nggak ya? Cukup. Satu lagi tidak bu? Nanti sisanya di lain sebagainya. Yang keenam adalah tiba'atu al-maswafif, mencetak Al-Quran. Ya, mencetak Al-Quran. Jadi misalkan kita punya uang banyak, kemudian kita ingin apa? Wakaf Al-Quran. Nah, kemudian mendatangi percetakan, nih saya punya sekolah Al-Quran, tolong cetak sekian ribu. Nah, dari Al-Quran itu dia apa? Dibagi-bagikan ke masjid-masjid atau kemana, diwakafkan. Itu juga akan jadi amalan jariah. Atau ibu misalkan nggak nyetak, bisa juga apa? Mewariskan. Ibu punya Al-Quran berapa? 3 di rumah. Nah, tetangganya ada yang rusak Al-Qurannya sudah nggak bisa dipakai. Nah, itu mbak, bu, saya punya 3, saya kasih 1 ya. Nah, itu jadi amal jariah itu mengalir. Kalau orang terus membaca, bayangkan itu dapat pahalanya, masya Allah. Ya makanya ini luar biasanya sedekah Al-Quran. Pahalanya ya tidak diragukan kalau Al-Quran. Hitungnya per huruf atau per ayat bu? Per huruf. Ya orang tersebut cuma baca alif lam mim misalkan 3 huruf dari Al-Quran yang ibu hadiahkan, ibu dapat pahalanya juga. Misalkan seperti itu, atau Yasin 2 huruf dapat juga pahalanya. Masya Allah ya. Jadi, udah cukup ya Bu ya. Sudah sore barangkali. Ini masih berapa? Masih 4. Masih 4. Baik, saya kira 6 dulu. Nanti insya Allah sisanya di kesempatan yang lain. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan amalan ini. Ya, karena begini Bu, kita kan terbatas usianya. Usianya terbatas. Kita mengamalkan amalan itu nggak tahu kita itu yang ikhlas berapa, yang nggak ikhlas berapa kan begitu. Tapi kalau ibu ada nih minimal amal jariah yang nanti akan mengalir terus 1 saja ikhlas, waduh, itu bisa mungkin
mengalahkan amalan kita yang seumur hidup kita ini. Nah, jadi begitu ya Bu, monggo manfaatkan. Nggak perlu semuanya dilahap habis. Ambil satu bagian, misalkan ikut membangun masjid, ya toh, ikut sedekah air, ikut mengajarkan sebuah ilmu, dapat. Anggap saja itu tabungan di kita. Ya, gitu saja. Saya akhiri. Ada kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian sahabat-sahabat ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan